Dia mau buka tuh lemari bawah buat ngecek. Sebenarnya dia takut tuh ada bangkai tikus atau apa. Tapi kalau didiemin tuh baunya makin nyengat gitu loh. Akhirnya dia bawa semprotan nyamuk sekalian buka lemarinya. Biar kalau misalnya beneran ada tikus langsung nyemprot gitu lebih Nat. Pas Jesse buka lemari bawah dapur itu, dia ngeliat ternyata di dalam lemari dapur itu ada kayak lubang gitu Nat. Yang nggak tahu ujungnya di mana. Oh, lubangnya gede. Gede. Jadi kayak orang bisa masuk ke dalam lubang itu. Nah, lubang itu tuh ditutupin triplek dan dia tuh nggak bisa ngecek juga sih sedalam apa dan satu badan tuh bisa masuk atau enggak. Oke. Tapi intinya tuh udah hampir lumayan gede lah. Haha. Dan pas dia nyium, ternyata sumber baunya dari situ, dari lubang itu. Jujur dia takut banget. Jadi dia tuh langsung nyemprot tuh lubangnya pakai si semprotan nyamuk itu. Habis itu ditutup buru-buru. Udahlah sejam kemudian, akhirnya pada nyampe rumah dan bau itu hilang. Gak ada hal-hal aneh. Nah beberapa minggu kemudian, hampir sebulanan lebih lah, pas weekend, orang tua mereka tuh mau pergi sendiri. Kasarannya kayak mau throwback gitu loh, mereka mau pacaran berdua. Oh. Jadi Jesse, Andre sama Tata disuruh tinggal di rumah. Dititipin lah nih adik-adiknya ke Jesse, karena paling gede kan dia. Sekitar jam 4-an orang tuanya Jesse pergi. Adik-adiknya tuh pada sibuk masing-masing di kamarnya. Nah si Jesse ini lagi-lagi nontonnya sendiri di ruang tengah. Sekitar jam 5:30-an, tiba-tiba adik terakhirnya Jesse, si Tata ini teriak dari arah dapur. Kaget lah si Jesse karena dia taunya Tata tuh ada di kamar. Kok tiba-tiba didengar adiknya teriak di dapur gitu kan. Harusnya kalaupun di kamar dan dia jalan ke dapur, Jesse lihat dong. Iya benar. Oke. Karena ruang tengah kan dia bisa ngeliat kemanapun gitu Langsung nih si Jesse lari ke arah dapur buat nyamperin Tata, nyamperin adiknya. Tata ngeliat Jesse langsung ngomong tuh, "Kak Jess, aku lihat ada tangan keriput keluar dari lemari." Lemarinya itu lemari yang dia ngeliat yang waktu itu yang ada lubangnya. Oh, yang Jesse lihat waktu itu. Ya. Oh. Ditanyalah sama Jesse tangannya kemana. Tata bilang tiba-tiba tangannya tuh masuk sendiri ke dalam lemari dan nutup lemarinya. Di situ tuh Jesse bener-bener takut banget Nat. Dia mikir fix banget ini tuh ada sesuatu di lemari ini karena waktu itu dia pernah nyium bau nyengat dan ada lubang. Dia beraniin diri berdua sama Tata buat buka lemarinya dan dia ngegeser tripleknya. Pas digeser, dari dalam lubang itu tuh kecium bau menyan-nyengat banget Nat. Waktu itu kan dia pernah nyium bau busuk kan, tapi sekarang dia nyium bau menyan. Kayak kasaran tuh dari dalam lubang tuh ada kayak yang bakar menyan gitu lah. Si Jesse ngambil senter, habis itu langsung diarahin tuh ke lubangnya buat diterangin. Diarahin senter dan lihat ke dalam. Ternyata Nat, di dalam lubang itu ada kepala kambing. Wow. Kepala kambing tuh ada asapnya. Dan itu yang nyebabin bau menyan itu dari sana. Hah? Ada asapnya? Ada asapnya. Anjir, gimana caranya? Nah di situ tuh Jesse shock banget Dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Dia langsung tuh buru-buru nutup lemarinya dan nelpon orang tuanya buat balik. Jesse nggak sempet cerita banyak di telepon karena dia udah deg-degan. Dia udah panik banget ada hal aneh di rumahnya. Iya. Karena kalau misalkan kepala kambing ada asapnya berarti ya baru dong. Iya. Gak lama. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ya Jesse ngeliat kayak gitu. Sambil nunggu orang tuanya balik, si Jesse sama Tata nih nungguin di ruang tengah sambil nonton. Sampai 10 menitan, akhirnya mereka sadar si Andre ini dari kamarnya gak ada suara sama sekali. Oh. Dipanggil-panggil lah sama Jesse sama Tata, gak nyaut sama sekali si Andre ini. Nah si Andre ini kamarnya di lantai 2, dia doang di lantai 2 Nat. Mereka berdua naik ke lantai 2, kamarnya Andre. Pas mereka buka pintu kamar Andre, ternyata kamarnya dikunci. Digedor-gedor, dipanggil-panggil gak nyaut sama sekali. Di situ tuh posisi Jesse panik banget karena di rumah ini cuman mereka berdua doang cewek berarti sama Tata. Iya. Andre adik yang kedua ini nggak ada kabarnya di dalam kamar. Jadi si Jesse sama Tata nungguin orang tua itu sampai datang lah gitu, berdiri di depan kamarnya Andre. Berdiri duduk karena mereka gelisah gitu lebih Nat. Bingung juga kan? Iya. Sampai akhirnya setengah jam kemudian orang tua Jesse datang. Bapak itu langsung gedor-gedor pintunya Andre, nggak dijawab. Saya pada akhirnya bapaknya nih ngedobrak pintu kamar Andre Nat. Dan akhirnya kebuka. Di situ mereka semua ngelihat Andre tuh lagi kayak terbaring kaku dan mereka ngelihat tangannya Andre dipegang sama kakek-kakek tua yang mukanya udah hancur Nat. Oh shit. Nah jadi posisinya kakek ini nih berdiri di atas Andre persis dan tangannya Andre tuh dipegang dua-duanya. Anjrit. Dan kayaknya kakek-kakek ini adalah kakek yang Tata lihat ada tangan di lemari itu loh. Oh. Karena keriput juga tangannya.
Walau keluarga mereka nggak kuat-kuat banget agamanya, tapi kayak mereka semua tuh berusaha buat berdoa dan bikin Andre sembuh dengan doa yang mereka bisa aja. Sampai akhirnya di waktu Isya, tiba-tiba kakek itu hilang dan badannya Andre itu udah nggak kaku lagi. Ya tapi di situ Andre posisinya kayak masih menggigil, mulut dan muka itu masih biru. Pokoknya keadaan Andre tuh rada mengenaskan banget lah di sana. Bapak Jesse tuh kaget banget dan dia tuh panik banget. Dia langsung keluar rumah buat nyari masjid terdekat. Dia tuh kayak mau minta tolong sama ustadz buat nyembuhin Andre gitulah. Sampai akhirnya dia ke masjid, dia ketemu Pak Ustadz, dan dia langsung tuh manggil Pak Ustadznya buat datang ke rumahnya mereka. Pas Pak Ustadz ini masuk ke rumah mereka nih, Pak Ustadz ini depan pintu banget Nat. Tiba-tiba diem dan ngomong kayak, "Permisi, saya nggak ganggu." Pokoknya posisi di situ tuh tegang banget lah. Sebelum dia naik ke kamar Andre, Pak Ustadz ini tiba-tiba jalan ke arah dapur. Di situ dia sambil baca-baca doa, sambil buka lemari tuh, lemari bawah dapurnya. Pas dibuka, baunya tuh makin nyengat Nat. Kayak bau menyan, bau busuk, pokoknya tuh bau tuh campur aduk lah. Sambil dibacain ayat, tiba-tiba dari lubang itu keluar kayak semburan api sekilas gitu. Wow. Tadi kan ada asap kan, sekarang tiba-tiba ada kayak percikan api gitu Nat. Di situ satu rumah nggak ada yang masuk ke ruang dapur kecuali Pak Ustadznya. Jadi tuh satu keluarga nunggu di ruang tengah lah. Hampir setengah jam Pak Ustadz tuh akhirnya keluar dari dapur dan dia jalan ke ruang tengah. Bapaknya Jesse tuh ngeliat tasbih Pak Ustadz yang dia pegang itu putus Nat. Nggak tahu kenapa dan gimana ceritanya, pokoknya putus aja tasbihnya. Udah di ruang tengah, Pak Ustadz ini langsung naik lah ke kamar Andre dan doain Andre. Akhirnya